Jadi nanti kalau Tante Mary telepon kamu lagi, biar aku yang angkat. Biar dia nggak ganggu kamu. Jadi. Nggak usah. Aku sengaja ignore teleponnya biar dia capek sendiri, Mas. Udah ya, nggak usah bahas Tante Mary lagi. Mendingan sekarang kamu mandi. Aku udah siapin baju dan anduk buat kamu. Bau nih, macem. Iya, aku mandi dulu ya. Ya, lembab nih bajunya basah. Mandi ya, yang bersih, yang wangi. Oke. Nggak boleh ngintip. Ditutup terus matanya. Kamu udah janji sama aku. Ayo, sekarang keluar pelan-pelan. Aku sambil tutup matanya. Nggak boleh ngintip ya. Udah janji loh. Iya. Nih, tutup terus loh matanya dari tadi. Kan surprise. Nah, sekarang kita udah sampai di rumah baru. Kamu udah siap untuk lihat? Excited banget gak? Makasih ya, Mas. Kamu udah siapin ini semua buat aku. Aku jadi nggak sabar pengen lihat rumah kita. Iya, sama-sama sayang. Aku buka ya matanya ya. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Mas, bagus banget, Mas. Aku suka. Maaf ya sayang, kalau rumah ini nggak semewah yang kamu harapkan. Aku nggak perlu rumah yang mewah. Yang penting, aku bisa mulai hidup baru sama kamu dan anak kita nanti di rumah ini. Masuk. Suka nggak? Jadi furniture di sini udah aku isi sebagian. Tapi kalau kamu kurang suka atau masih belum ada yang selera kamu tinggal bilang aja sama aku ya sayang. Nanti aku coba lengkapin buat kamu. Tapi nanti ya, kalau aku udah kerja lagi. Nggak usah, Mas. Ini udah lebih dari cukup. Aku suka banget. Suka ya? Aku akan buktiin sayang. Janji aku itu tanggung jawab sama kamu. Aku percaya sama kamu, Mas. Dan aku janji sama kamu, aku nggak akan nuntut lagi yang berlebihan. Karena aku yakin kamu akan kasih semuanya buat aku. Makasih. Wow, sebelah sini bagus banget. Hai. Dapurnya bagus banget, Mas. Iya dong. Mejanya juga. Aku suka deh. Kitchen setnya juga keren. Suka ya? Suka. Biar kamu bisa masak di sini sayang. Iya, aku nggak sabar buat masak di sini. Terus siapin kamu sarapan. Iya dong, masak yang enak-enak buat aku. Iya, buat Oke? anak kita juga. Iya pasti dong. Mas, kerannya bisa nyala nggak habis direnovasi? Bisa harusnya. Kok airnya kecil? Coba sini. Ya. Oh iya. Maaf. Kamu tuh kerjaan Aku tuh kaget tadi tiba-tiba airnya terus sayang. Ah, kamu di situ. Sayang, Ya, Mas. aku mau ngambil sebagian barang-barang kita di mobil ya. Oke? Oh, biar aku aja ya, Mas. Soalnya ada barang yang harus aku ambil di mobil kamu. Udah nggak apa-apa, aku aja. Udah nggak apa-apa, aku aja. Kamu di sini, aku udah bikinin teh panas buat kamu. Wow, serius. Makasih. Iya, sayang. Ntar ya, Mas. Ya.
Kok aku baru lihat nama ini di handphonenya Lia? Apa ini saudaranya ya? Kenapa sayang? Ini ada yang telepon kamu, tapi pas aku mau angkat mati. Dari siapa? Tante Mary. Tuh dia telepon lagi. Loh, kok lu reject, sayang? Udah lama nggak penting. Dia ini tante aku yang di Bandung. Orangnya complicated banget. Dia sering manfaatin aku, soalnya dia pengen pinjam uang terus. Kenapa kamu baru cerita sama aku soal ini? Ya, karena aku males mas bahas soal dia. Makanya aku ignore teleponnya biar aku nggak berurusan terus sama dia. Ya udah, sini handphonenya. Jadi nanti kalau Tante Mary telepon kamu lagi, biar aku yang angkat. Biar dia nggak ganggu kamu. Sini. Nggak usah. Aku sengaja ignore teleponnya biar dia capek sendiri mas. Udah ya, nggak usah bahas Tante Mary lagi. Mendingan sekarang kamu mandi. Aku udah siapin baju dan anduk buat kamu. Bau nih macem. Ya, aku mandi dulu ya. Ya, lembab nih bajunya basah. Mandi ya, yang bersih, yang wangi. Oke. Alex, kenapa dia bisa hubungin aku? Apa mungkin dia udah keluar dari penjara? Surat panggilan kedua dari Polsek Metro Baru. Kamu nggak usah peduliin ini. Anggap aja kamu tidak tahu, jadi kamu nggak harus ke sana. Karena ibu yakin, sekalipun kamu memberikan kesaksian menurut kejadian yang sebenarnya, mereka nggak akan percaya. Tapi Bu, kalau dapat surat panggilan dari polisi, kita sebagai warga negara yang taat akan hukum, ya kita harus datang, Bu. Ros, nurut sama ibu, kamu nggak harus datang ke kantor polisi. Tapi nanti kalau aku mangkir, aku bisa dijemput paksa dari pihak kepolisian karena prosedurnya memang seperti itu. Ya walaupun memang posisi aku ini lemah, karena satu-satunya bukti dan saksi yang bisa membebaskan aku dari tuduhan akan fitnahnya Lia itu cuma Raffi. Kalau sampai itu terjadi, ibu adalah orang yang terdepan yang akan belain kamu loh, Nak. Aku bikin ibu sedih terus karena masalah yang menimpa aku, Bu. Itu nggak salah kamu kok. Kamu tahu nggak Lia tinggal di mana?